Oke, saya record. Nah, eh, apa kemarin bedanya antara kode igniter dengan PHP native? Yaitu kalau kode igniter itu konsepnya itu adalah MVC. Apa kemarin MVC? Apa silakan? MVC ada model, ada apa lagi? V-nya apa? Ada view dan controller. Nah, jadi konsepnya adalah MVC berbeda dengan PHP native. Kalau PHP native bisa untuk dikerjakan di dalam satu baris file. Kalau menggunakan kode emitter itu disarankan menggunakan konsep MVC. Yang mana konsep MVC ini model itu adalah nantinya file itu akan berhubungan langsung dengan database. Lalu ada controller, yang mana controller ini nantinya yang akan terhubung, yang akan mengatur lalu lintas antara model dengan view. Nah, view itu sendiri merupakan tampilan UI atau UX yang akan kita tampilkan nantinya. Oke, silakan dimatikan saja kameranya ya. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita memulai pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menampilkan data dari database ke dalam program kita. Nah, tentunya menggunakan kode emitter. Nah, langkah pertamanya itu adalah Anda harus mengaktifkan SAM control panel. Nah, di sini ini ada pilihan, kemarin kita juga sudah bahas ya, ada Apache, ada MySQL. Nah, kalau Anda ingin masuk ke dalam database, itu Anda harus mengaktifkan MySQL. Lalu kalau Anda ingin menjalankan program, Anda harus mengaktifkan Apache. Nah, sekarang saya klik Start, saya klik MySQL. Anda tidak perlu repot untuk melihat data Anda berada di mana. Nah, sekarang saya ingin apa? Saya ingin memastikan ini SAM yang aktif ini yang berada di mana. Nah, sekarang di sini ada tulisannya ya, ada current directory. Directory kita sekarang itu ada di partisi C. Untuk memastikannya, Anda bisa melihat di Explore. Di Explore, nah ini seperti ini tampilannya. Terlihat ya? Masih terlihat? Mohon maaf, Pak. Ya? Tampilan layar Bapak masih di Google Zoom, Pak. Oke, masih di Zoom ya? Oke, sorry. Oke, kita masuk ke Zoom. Di sini ya, masih di sini ya? Iya, Pak. Belum Ya. jalan, Pak. Oke. Nah, sekarang eh, kontrol Belum panel juga, Pak. SAM-nya aktif? Belum, Pak. Belum, oke. Dan coba saya share screen jendelanya, jendela kerja. Nah, kalau ini kelihatan semua. Kalau ini kelihatan semua nggak? Sudah, Pak. Tapi, ya. Oke, sebentar. Kelihatan, Pak. Halo, Assalamualaikum Pak, Pak Adi. Iya Pak, Pak Willy masuk yang apa itu ya? Yang pengembangan kemahasiswaan BPK oh, Ormawa, TP, MP, TPPM ya? Iya, nanti jam 9 ada rapat itu. uh, itu kan? Ya, ya. Tadi apa itu ya? Kalau Yang saya kalau saya untuk ini koordinator untuk Ormawanya. Ormawa mantap sih, mantap itu. Gimana? Kita sesi aja langsung. Dan proposalnya belum. Iya, dia belum buka lagi juga. Ya, kok. Mm. Kok-
Oke, mohon maaf. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang saya menjelaskan sum control panel. Nah, jadi gini. Kalau Anda mau mencari sum control panel ini, Anda bisa di start ya. Di start Anda bisa melihat di bagian di taskbar Anda. Atau Anda lihat ini sum yang aktif ini di mana gitu. Nah, sekarang ada tulisannya current directory, katanya directory sekarang itu yang aktif itu ada di partisi D. Partisi C. Nah, sekarang apa sih bedanya kalau Anda mau mengklik localhost tanpa Anda klik di URL-nya, Anda klik saja admin ini. Nanti dia akan mengarah ke sini. Nah, atau kalau Anda ingin ke database, Anda klik saja admin database. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya database-nya? Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke program kita localhost. Nah, framework. Nah, gini. Kemarin itu sudah kita jelaskan juga beda kode igniter dengan PHP native biasa. Kita kemarin sudah buat database, nama database-nya DB Campus. DB Campus punya. Nah, ini kita menggunakan database yang sama untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ya. Nah, database-nya sama saja kita gunakan, tapi bahasa pemrogramannya akan kita bedakan. Oke, lalu bagaimana cara menampilkan data ini? Nah, sekarang saya lihatkan struktur dari framework itu sendiri. Masih kelihatan? Masih kelihatan? Masih, Pak. Masih ya? Oke, saya bedakan gini. Framework ini terdiri dari dua folder, ada aplikasi dan sistem, yang mana sistem ini lebih mengarah ke fungsi dari masing-masing library-nya ya. Sedangkan aplikasi ini adalah tempat kerja kita nantinya. Dan yang paling sering kita gunakan itu adalah controller, model, view. Nah, tiga ini yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, karena kita berhubungan dengan database, maka kita nanti harus menempatkan satu buah file atau lebih dari satu file itu untuk terhubung dengan database. Model ini isinya nanti adalah perintah untuk ke database, SQL-nya. Nah, masih ada yang bisa menjabarkan SQL itu apa dan contohnya seperti apa? Oke, SQL itu apa? Kepanjangannya dan apa gunanya? Silakan dijawab. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Ada yang bisa menjawab? SQL itu panjangannya apa? Dan contoh dari SQL itu apa? Perintahnya apa saja? Woi, jawab, woi, jawab, woi. Yang tahu, yang tahu. Nggak ada yang tahu nih. Oke, sekarang saya ingatkan lagi nih. SQL itu adalah kepanjangannya adalah struktur query language, yang mana struktur query language itu salah satu contoh perintahnya adalah select bintang from table, lalu update from table, lalu ada delete from table. Delete from table, kalau update table namanya. Nah, itu kita kerjanya di model. Di sini kita kerjanya. Ya. Nah, lalu kita butuh tampilan. Mau tampilan yang seperti apa? Saya pengen tampilannya seperti ini, Pak. Nah, ini kerjanya ada di view. Cukup di welcome message ini saja kita buat nantinya. Nah, setelah modelnya sudah terintegrasi dengan database, tampilannya juga sudah kita buat, maka tugas dari controller inilah nantinya yang akan menghubungkan antara model dengan view. Saya rasa cukup jelas ya di sini ya. Ada MVC yang mana model itu adalah perintah ke dalam database, view itu menampilkan perintah yang ada di dalam model, dan yang mengontrolnya itu adalah controller. Nah, cukup jelas di sini.
Sekarang saya mulai saja, ini bedanya. Oke, sekarang saya buatkan perintah sederhana tes DB di sini. Saya ingin mengakses database. Nah, saya akses database-nya. Saya menggunakan PHP native. Nah, tes DB seperti ini. Tampil datanya. Oke, nah, kayak gini ya. Nah, kalau ini semuanya ada di dalam satu file. Ini tolong diperhatikan ya. Yang pertama, kalau PHP native, Anda bisa menghubungkan langsung ke dalam database-nya dengan mengatur koneksinya seperti ini. Lalu ada perintah tabel SQL, yang mana ini tabel. Ya, ini tabelnya, ini cukup di satu file saja. Lalu ada pula yang namanya looping. Nah, looping seperti ini. Nah, ini semua bisa Anda gunakan di dalam satu file. Tapi berbeda dengan ketika Anda menggunakan code igniter. Ya, ketika Anda menggunakan code igniter, ini nggak perlu kita tuliskan lagi. Ini kita nggak perlu tuliskan sampai seperti ini, sama seperti tabel ini. Nah, kalau di code igniter, kita harus mengaturnya seperti ini. Nah, mereka punya yang namanya konfigurasi. Dari konfigurasi itu ada yang namanya database. Nah, ini bedanya. Kalau kode igniter, database-nya itu kita tuliskan, sudah ada variabel dan fungsi yang mereka berikan. Nah, kita hanya mengisi saja. Username kita root, defaultnya root, lalu database kita apa? DB Campus. Nah, ini berada di dalam database yang ada di dalam folder aplikasi, config dan aplikasi. Nah, setelah Anda atur ini, barulah Anda nanti mengatur bagian autoload-nya. Di dalam autoload ini kita jelaskan bahwa kita menggunakan database. Nah, library yang kita gunakan itu adalah database. Nah, library apa? Nah, ini library-nya, database. Kalau Anda tidak menyebutkan seperti ini, maka dia tidak akan bisa menampilkan data. Nah, kalau pengertiannya, ada kelas yang berada di lokasi sistem library di dalam aplikasi kamu, directory aplikasi kamu, katanya, dengan menambahkan library database, yang mana ini yang nantinya akan menampilkan isi dari data-data tabel yang berada di dalam database. Nah, jadi jangan lupa kerja kita yang pertama harus menjelaskan dulu database kita apa, harus kita ganti di sini. Nah, Anda bisa lihat di database di PHP. Lalu yang kedua ada konfigurasi, ada autoload, yang mana yang sudah kita masukkan tadi kita jelaskan di sini. Database saya menggunakan database. Atau nanti kalau Anda menggunakan session ketika menggunakan login, nah Anda buatkan di sini seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah dua ini selesai, selanjutnya adalah barulah kita membuat view-nya. Kita buat view-nya. Ini saya matikan dulu fungsinya. Oke. Nah, saya tampilkan di sini. Mungkin kalau Anda lihat ini masih kosong nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kosong. Jadi kita desain dulu. Desainnya seperti ini saja. Menampilkan datanya. Sama persis dengan ini. Nah, cuma nanti bedanya adalah di sintaknya. Lalu kalau dirasa saya butuh tampilan seperti ini. Oh iya, saya tinggal database-nya aja lagi nih. Nah, saya tinggal menampilkan database. Nah, untuk menampilkan database-nya, yang pertama tadi kita harus ada yang namanya model. Di dalam model itu kita menggunakan fungsi select bintang. Nah, sekarang Anda pergi ke model. Nah, Anda boleh membuat satu file lagi. Kalau saya buat saja produk model ini yang saya ambil dari internet.
Nah, produk model isinya di mana isinya itu adalah yang pertama privat. Nah, kita menjelaskan di sini. Privat ini variabel tabel ini hanya bisa digunakan untuk file produk model saja, nggak boleh digunakan yang lain, gitu. Lalu ada public name. Nah, saya tekankan di sini isi dari variabel ini harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel Anda. Contoh, saya buat NIM di sini. Kita cek apakah di database juga NIM saya buat. Nah, NIM saya buat. Saya perlu nama mahasiswa. Ya udah, buat tulisannya seperti apa? NM mahasiswa. Nah, kita buat di sini. Public NM MHS. Kalau Anda salah menuliskannya seperti ini, maka ini error. Akan error nantinya. Nanti akan kita coba. Nah, lalu di sini ada saya buatkan sebuah fungsi namanya get all. Get all ini maksudnya adalah ambil semua data. Apa-apa saja datanya. Ada data si Ilham, ada data si Silva. Ambil semua datanya. Nah, jadi katanya database akan mengambil data dari tabel. Nah, lalu tampilkan hasilnya katanya. Nah, ini untuk kalau di coding ini ya seperti ini nih. Kalau di native Anda bisa juga membuat seperti ini, tapi lebih mudahnya seperti ini aja. Nah, jadi dia ambil dari database, ambil dari tabel. Nah, ini nama tabelnya. Kalau di sini kita buat tabel, ya di sini harus tabel juga. Gitu ya. Nah, karena saya buatnya tabel, maka tabel juga di sini. Atau Anda bisa saja buat di sini. Select bintang from tabel mahasiswa. Bisa juga buat seperti ini. Tapi ini ribet nantinya. Silakan Anda buat saja yang simpelnya seperti ini. Ini dari dokumentasinya juga seperti ini. Oke, selesai yang ini, modelnya sudah selesai, barulah kita masuk ke dalam controllernya. Nah, di dalam controllernya, di dalam welcome, buatkan terlebih dahulu sebuah konstruk, lalu nantinya konstruk ini akan ngeload nama model kita apa. Di sini saya buat produk model. Nah, kita lihat di sini. Nama kelas modelnya adalah produk model. Nama filenya kita adalah produk model. Nah, seperti ini. Nah, kita ngeload produk model aja. Kita load dia, lalu setelah kita load, ini tandanya kita mengambil model, kita memanggil file produk model. Nah, lalu ada data tabel mahasiswa. Apa sih tabel mahasiswa ini? Tabel mahasiswa ini diambil dari produk model tadi. Nah, di sini. Jadi, ibaratnya dia mau ngomong gini, data dari tabel mahasiswa itu sama artinya dengan ini. Panggil data produk model get all. Nah, lalu di slot view tampilkan data. Nah, kalau Anda buat seperti ini, maka database-nya tidak akan terhubung. Kosong. Tapi kalau Anda buat seperti ini, nah, kita menampilkan welcome message, formnya, dan juga kita menampilkan data dari database-nya. Seperti itu. Nah, pada tahap terakhir baru kita masuk ke welcome message. Nah, di welcome message ini, nah, yang pertama ada for each. Kalau di tes itu saya menggunakan while. Ya, sama aja sebenarnya. Nah, di sini saya gunakan for each, yang mana nama tabelnya tadi adalah TBL mahasiswa. Ya, nah, tabel mahasiswa. Kalau Anda buat di sini, kalau nama tabelnya adalah TBL MHS umpamanya atau tabel produk, ya udah di sini berarti tabel produk. Nah, S ini hanya inisial saja. Anda bisa aja buat Y, YZ atau apa bebas. Kalau saya buat MHS, hanya memudahkan saja.
Lalu nanti dari MHS ini dia akan menampilkan NIM. Nah, NIM ini dari mana? NIM ini harus sesuai dengan yang ada di dalam field kita. Lalu ada oke, dan NIM ini juga harus sama persis dengan yang ada di sini. Nah, sekarang kalau kita tampilkan datanya, nah baru satu ya, NIM. Nah, sekarang kita pengen menampilkan nama. Nah, kalau kita mau menampilkan lagi, kita harus jelaskan dulu di produk modelnya. Saya punya nama mahasiswa. Nah, berarti kita tampilkan lagi di sini NM MHS. Nah, ya kalau Anda salah NM misalkan, sorry, nama misalkan, nama seperti ini, nah error ya, tidak sama katanya. Maka ini harus sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Dan selanjutnya adalah telepon. Kita lihat, ya kita berarti telepon. Oh sorry, ini nggak saya jelaskan dulu. Nggak tampil ya, karena belum kita jelaskan di sini. Telepon publik. Ini ada di sini, tapi di luar. Nanti kita ganti di sini TD. Oh sorry, saya salah di sini. Seharusnya di sini. Dan yang terakhir adalah alamat. Jangan menambahkan aja. Ini selesai. Oke, ini ya, ini kita cukup untuk view data saja, nampilkan data saja, dan ini bisa Anda ulang nantinya. Akan saya share skripnya. Nah, tolong disesuaikan saja, kalau nggak ada filenya dibuatkan filenya. Ini data absolute welcome. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Anda ini ya. Saya buatkan dulu materinya ini, saya ringkas materinya, dan silakan Anda praktekkan di komputer masing-masing. Cukup sekian ya dari Bapak ya. Oke, silakan diaktifkan ini dulu, kameranya dulu. Udah rame ya. Oke, ingatkan temennya yang masih tidur, yang yang hanya mengaktifkan HP-nya saja di ini, di kamar kosnya, kasih tahu teman-temannya jangan lupa absennya ini hanya sampai jam 9, dari jam 7 sampai jam 8, jam 8.10 sampai jam 9. Oke, saya buatkan materinya dan nanti akan bolehlah Anda langsung buatkan di program laptop Anda ya. Oke, itu saja dari Bapak, terima kasih banyak. Mohon maaf ini ya yang sudah hadir ke kampus, cuman saya betul-betul lupa. Kamu apa Dwiki? Ngeliat-ngeliatkan menu pula. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Doakan warahmatullahi kamu wabarakatuh. sok memperhatikan pula Islam. Milenial teman. Milenial teman. SS. Oke, saya SS ya. Ya Pak. Oke, yang lain mana nih? Bentar, Pak, sebentar. saya nambah Pak. Gimana ya tampilannya nih? Ini kosong. Saya bingung kan. Bentar, mau dapatin semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1,
1, 2, 3. Nah, ini baru ada. Cocok nih. Nah, oke. Wih, Terima kasih banyak janganlah teman-teman berisik angka kali. tuh. Aduh.